Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Markiprot? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Apakah Anda tahu bahwa di sekitar kita terdapat tanaman-tanaman yang tidak hanya indah, tetapi juga memiliki kekuatan magis? Dari melati yang harum hingga beringin yang megah, setiap tanaman ini menyimpan rahasia dan manfaat yang luar biasa. Mari kita eksplorasi bersama. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan penuh misteri. Kita akan mengungkap 7 tanaman sakti yang dipercaya memiliki tuah gaib yang kuat menurut ilmu nenek moyang di Indonesia. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi dunia tanaman yang tidak hanya indah, tetapi juga memiliki kekuatan magis. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita telah mengenal berbagai tanaman yang tidak hanya berfungsi sebagai obat, tetapi juga sebagai simbol kekuatan spiritual. Dalam budaya Indonesia, banyak tanaman yang dianggap memiliki energi positif dan dapat mendatangkan keberuntungan. Mari kita mulai dengan tanaman pertama. 1. Kembang sepatu. Tanaman pertama yang akan kita bahas adalah kembang sepatu atau dalam bahasa ilmiahnya, Hibiscus rosa sinensis. Tanaman ini dikenal dengan bunga besar dan warna yang mencolok, seperti merah, kuning, dan putih. Selain keindahannya, kembang sepatu memiliki makna yang dalam budaya Indonesia. Dalam tradisi masyarakat, kembang sepatu sering dianggap sebagai simbol keberanian dan kekuatan. Banyak yang percaya bahwa menanam kembang sepatu di halaman rumah dapat mendatangkan energi positif dan mengusir hal-hal negatif. Dalam beberapa ritual, bunga ini digunakan sebagai persembahan untuk memohon keselamatan dan keberuntungan. Kembang sepatu juga memiliki khasiat herbal. Daun dan bunga kembang sepatu dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, seperti batuk dan demam. Selain itu, air rebusan kembang sepatu dipercaya dapat menyegarkan tubuh dan meningkatkan stamina. Bagi Anda yang ingin menanam kembang sepatu, pastikan untuk memilih lokasi yang cukup sinar matahari dan tanah yang subur. Dengan merawatnya dengan baik, Anda tidak hanya mendapatkan keindahan visual, tetapi juga manfaat spiritual dan kesehatan dari tanaman sakti ini. 2. Daun sirsak. Tanaman kedua yang akan kita bahas adalah daun sirsak, yang berasal dari pohon sirsak atau Annona muricata. Tanaman ini terkenal tidak hanya karena buahnya yang lezat, tetapi juga karena khasiatnya yang luar biasa dalam dunia herbal. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, daun sirsak dianggap memiliki kekuatan gaib yang dapat melindungi pemiliknya dari gangguan roh jahat. Dalam tradisi nenek moyang, daun sirsak sering digunakan dalam ritual untuk memohon perlindungan dan kesehatan. Banyak orang percaya bahwa menanam pohon sirsak di halaman rumah dapat menciptakan aura positif dan menjaga keamanan keluarga. Selain itu, daun sirsak juga sering digunakan dalam ramuan herbal untuk mengobati berbagai penyakit, seperti diabetes, hipertensi, dan bahkan sebagai penangkal kanker. Cara penggunaannya cukup sederhana. Anda bisa merebus beberapa lembar daun sirsak dan meminum air rebusannya secara rutin. Selain itu, daun sirsak juga dapat digunakan sebagai bahan dalam ramuan tradisional untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Menanam daun sirsak tidaklah sulit. Tanaman ini menyukai sinar matahari dan tanah yang lembab. Dengan perawatan yang baik, Anda tidak hanya mendapatkan manfaat kesehatan, tetapi juga melestarikan tradisi dan kepercayaan nenek moyang kita. 3. Bunga melati. Tanaman ketiga yang akan kita bahas adalah bunga melati, atau dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai Jasminum sambac. Bunga ini terkenal dengan aroma harum yang khas dan sering digunakan dalam berbagai upacara adat di Indonesia. Dalam budaya kita, melati melambangkan kesucian, cinta,
dan kedamaian, menjadikannya salah satu bunga yang paling dihormati. Dalam tradisi, bunga melati sering digunakan dalam ritual pernikahan dan upacara keagamaan. Banyak orang percaya bahwa melati dapat memanggil cinta sejati dan memperkuat hubungan antar pasangan. Selain itu, melati juga dianggap sebagai simbol harapan dan kebahagiaan, sehingga sering dijadikan hiasan dalam acara-acara penting. Dari segi kesehatan, bunga melati memiliki manfaat yang tidak kalah menarik. Ekstrak melati sering digunakan dalam aromaterapi untuk mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Teh melati juga dikenal dapat membantu meredakan gangguan pencernaan dan meningkatkan kualitas tidur. Menanam bunga melati cukup mudah. Tanaman ini menyukai sinar matahari dan tanah yang subur. Dengan perawatan yang baik, Anda tidak hanya akan menikmati keindahan dan keharuman bunga ini, tetapi juga mendapatkan manfaat spiritual dan kesehatan yang luar biasa. Jadi, jika Anda ingin menambah suasana positif di rumah, pertimbangkan untuk menanam bunga melati. 4. Lidah buaya. Tanaman keempat yang akan kita bahas adalah lidah buaya, atau dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai aloe vera. Tanaman ini terkenal dengan daun tebal dan berduri yang menyimpan gel bening di dalamnya. Lidah buaya tidak hanya populer sebagai tanaman hias, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan dan spiritual yang telah dikenal sejak zaman nenek moyang. Dalam tradisi Indonesia, lidah buaya dianggap sebagai tanaman pelindung yang dapat mengusir energi negatif. Banyak orang percaya bahwa menanam lidah buaya di rumah dapat memberikan perlindungan dari gangguan roh jahat dan membawa keberuntungan. Selain itu, lidah buaya sering digunakan dalam berbagai ritual untuk membersihkan aura dan meningkatkan energi positif di sekitar kita. Dari segi kesehatan, gel lidah buaya kaya akan nutrisi dan memiliki sifat antiinflamasi. Gel ini sering digunakan untuk merawat luka, mengurangi iritasi kulit, dan bahkan sebagai pelembab alami. Anda juga bisa mengonsumsinya dalam bentuk jus untuk meningkatkan sistem pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan. Menanam lidah buaya sangat mudah. Tanaman ini menyukai sinar matahari dan tanah yang kering, sehingga cocok untuk ditanam di pot atau kebun. Dengan perawatan yang tepat, Anda tidak hanya akan mendapatkan manfaat kesehatan, tetapi juga melestarikan tradisi dan kepercayaan nenek moyang kita. Jadi, jangan ragu untuk menambahkan lidah buaya ke dalam koleksi tanaman Anda. 5. Kunyit. Tanaman kelima yang akan kita bahas adalah kunyit, atau dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai curcuma longa. Kunyit adalah rempah yang sangat populer di Indonesia, tidak hanya karena rasanya yang khas, tetapi juga karena khasiatnya yang luar biasa dalam dunia kesehatan dan spiritual. Dalam tradisi nenek moyang, kunyit sering digunakan dalam berbagai upacara adat dan ritual. Kunyit dianggap sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan. Banyak orang percaya bahwa menggunakan kunyit dalam masakan atau ritual dapat membersihkan energi negatif dan menarik rezeki. Dalam beberapa budaya, kunyit juga digunakan dalam upacara pernikahan sebagai simbol kesucian dan kebahagiaan. Dari segi kesehatan, kunyit kaya akan kurkumin, senyawa yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Kunyit sering digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, seperti radang sendi, gangguan pencernaan, dan bahkan sebagai penangkal kanker. Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk bubuk, teh, atau suplemen. Menanam kunyit cukup mudah. Tanaman ini menyukai tanah yang lembab dan sinar matahari yang cukup. Dengan perawatan yang baik, Anda tidak hanya akan mendapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa, tetapi juga melestarikan tradisi dan kepercayaan nenek moyang kita. Jadi, pastikan untuk menambahkan kunyit ke dalam kebun Anda dan nikmati semua manfaatnya. 6. Pohon beringin.
Tanaman keenam yang akan kita bahas adalah pohon beringin, atau dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai Ficus benjamina. Pohon ini bukan hanya dikenal karena ukurannya yang besar dan rindang, tetapi juga karena makna spiritual yang mendalam dalam budaya Indonesia. Dalam banyak tradisi, pohon beringin dianggap sebagai simbol kekuatan, perlindungan, dan kehidupan. Dalam kepercayaan masyarakat, pohon beringin sering dianggap sebagai tempat tinggal roh-roh leluhur. Oleh karena itu, banyak orang yang menanam pohon beringin di halaman rumah atau di tempat-tempat suci untuk mendapatkan perlindungan dari gangguan roh jahat. Selain itu, pohon ini juga dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan dan kesejahteraan bagi pemiliknya. Secara ekologis, pohon beringin memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Akar yang menjuntai dapat menyerap air dan mencegah erosi tanah, sementara kanopi yang lebat memberikan naungan bagi berbagai jenis flora dan fauna. Menanam pohon beringin memerlukan ruang yang cukup, karena pohon ini dapat tumbuh sangat besar. Pastikan untuk memilih lokasi yang tepat dan merawatnya dengan baik. Dengan menanam pohon beringin, Anda tidak hanya mendapatkan keindahan alam, tetapi juga melestarikan tradisi dan kepercayaan nenek moyang kita. Jadi, pertimbangkan untuk menanam pohon beringin di lingkungan Anda dan nikmati manfaat spiritual dan ekologisnya. 7. Jahe merah. Tanaman ketujuh yang akan kita bahas adalah jahe merah, atau dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai Zingiber officinale Viear. Rubrum. Jahe merah adalah salah satu rempah yang sangat dihargai dalam budaya Indonesia, tidak hanya karena rasa pedasnya yang khas, tetapi juga karena khasiatnya yang luar biasa dalam kesehatan dan spiritual. Dalam tradisi nenek moyang, jahe merah sering digunakan dalam berbagai ritual untuk menarik keberuntungan dan melindungi dari energi negatif. Banyak orang percaya bahwa mengonsumsi jahe merah dapat meningkatkan daya tarik dan keberuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, jahe merah juga sering digunakan dalam ramuan tradisional untuk meningkatkan stamina dan vitalitas. Dari segi kesehatan, jahe merah kaya akan antioksidan dan memiliki sifat antiinflamasi. Jahe ini sering digunakan untuk meredakan masalah pencernaan, mengatasi mual, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk teh, ramuan, atau sebagai bumbu masakan. Menanam jahe merah cukup mudah. Tanaman ini menyukai tanah yang subur dan lembab, serta sinar matahari yang cukup. Dengan perawatan yang baik, Anda tidak hanya akan mendapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa, tetapi juga melestarikan tradisi dan kepercayaan nenek moyang kita. Jadi, jangan ragu untuk menambahkan jahe merah ke dalam kebun Anda dan nikmati semua manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi tentang 7 tanaman sakti ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jika Anda memiliki tanaman favorit atau pengalaman menarik dengan tanaman-tanaman ini, silakan bagikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap jaga keindahan alam di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.